harapan saya kepada yaitu Bapak-Bapak Pemda Jombang, saya mohon sangat besar harapan saya sehingga gereja bisa dibuka kembali dan saya bisa beribadah dengan nyaman. Sejarah Republik ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada umat Kristen. Jadi berbanggalah saudara-saudara saya umat Kristiani, dan jadikanlah Indonesia ini kebanggaan bagi kita semua. Mereka memberikan kebijaksanaan kepada kami untuk kami dapat beribadah kembali di tempat ini. Kiranya kuasa Tuhan menjamah hatinya. Pak, kenapa hari ini kok ibadah di luar, Pak? Karena gedungnya ditutup oleh Pemda dan penyegelan secara paksa tanpa dilandasi dengan landasan hukum yang benar. Harusnya Pemda tidak menggembok paksa, karena sementara ini proses di hukum sedang berjalan. Jadi dengan adanya akibat pengembokan ruko, maka jemaat kami tidak bisa beribadah. Sehingga jemaat ini mohon kepada Bapak PJ Bupati untuk memberikan kelonggaran bagi jemaat kami beribadah di tempat ini. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, kami tetap berjuang. Karena kami percaya segala sesuatu yang kami kerjakan, semuanya ini di atas kebenaran. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Ada berapa jemaat yang ikut kegiatan? Ini tadi banyak yang tidak hadir. Karena ada gerak jalan Pak Warsubi, kurang lebih 40-50 orang. 45. Yang paling jauh dari mana? Dari Mojokerto, dari Mojoagung, dari Petarungan, dari Jombang. Bisa dijelaskan rutinan untuk ibadahnya ini hari apa saja? Kegiatan kami itu hari Minggu jam 9, hari Senin itu kaum wanita, sore jam 6, hari Rabu kebaktian umum jam 6 juga, hari Sabtu kebaktian pemuda, hari Selasa doa puasa. Pak, ketika masih disegel, apakah tetap beribadah di halaman setiap minggunya, Pak? Iya, kami akan tetap beribadah di halaman ini setiap minggunya. Tentu saja kita sebagai umat beriman ya merasa sakit hati juga, merasa kaget, merasa kayak dianaktirikan, merasa kayak kita itu tidak ada harganya di mata mereka. Itu menurut saya. Ini secara tidak langsung apa bisa dikatakan Pemkab melakukan diskriminasi? Bisa juga dikatakan seperti itu. Karena apa? Saya bisa mengatakan itu karena ini negara merdeka loh ya. Kita itu negara merdeka, negara bebas memeluk agama sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi kita beribadah itu tidak ngawur gitu loh ya. Kita juga di dalam peribadatan kita tidak menyinggung agama A, B, C, enggak. Kita hanya tertuju kepada Tuhan kita. Dan murni apa yang disampaikan Bapak Gembala juga, jemaatnya itu juga tidak menyinggung siapapun. Hanya kita tertuju kepada Tuhan kita saja, seperti itu. Harapannya diinginkan seperti apa? Harapan saya dengan kejadian ini, karena kita sudah merdeka 79 tahun, Pemda segera mengoreksi kembali atas tindakannya. Sehingga kalau diperbolehkan, kalau misalkan tempat ini dibuka atau mungkin ada tendensi lain, mungkin harus tanah diambil alih, kita diberi kesempatan gitu loh. Jadi jangan geratak ini, geratak itu. Sehingga kita sebagai jemaat orang-orang kecil merasa tertindas juga, merasa sakit hati juga, merasa kayaknya kita itu kok tidak diorangkan gitu loh. Menurut saya seperti itu. Karena kita negara Pancasila. Itu yang saya Nama lengkapnya siapa? Nama sengkar Ibu? Nama saya Anania Budi Yanuari Widayati. Saya dulu guru di Kamal Madura. Sekarang sudah purna karena usia saya sudah 63 tahun. Gitu. Bu, ini dari jemaat mana, Bu? Saya dari jemaat GAB di sini. Dulunya GAB itu apa, Bu?
Gereja Allah Baik Damai Sejahtera yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Heri Susanto, Paulus Heri Susanto. Oh, nama gerejanya apa, Bu? Itu Gereja Allah Baik Damai Sejahtera itu namanya. Terima kasih. Iya. Alamatnya mana, Ibu? Alamat gereja, Pak? Alamat jenengan. Alamat saya di perumahan Gerbong Tejo itu, juga perumahan milik Pak Heri, tepatnya di Blok D15. Ikan dengan Bapak Ibu Pendeta saya, yaitu Bapak Ibu Pendeta Paulus Heri Susanto. Dan saya dibawa ke rumah sakit. Di sana ada yang jaga sampai saya sembuh. Sekarang ini saya sudah tidak bisa beribadah dengan baik sebab gereja lagi disegel. Saya besar harapan saya kepada yaitu Bapak-Bapak Pemda Jombang, saya mohon sangat besar harapan saya sehingga gereja bisa dibuka kembali dan saya bisa beribadah dengan nyaman. Saya mohon dengan belas kasihannya dan saya bisa beribadah kembali dengan baik. Itulah besar harapan kami. Mohon didengar keluh kesah kami sebagai jemaat GAB Damai Sejahtera Jombang. Kami mohon terima kasih kepada Bapak Pemda Jombang atas perhatiannya, atas keluh kesah jemaat GAB Damai Sejahtera Jombang. Saya mendengar dari pusat kalau umat itu harus beribadah dengan nyaman. Karena kita beribadah, kebaktian, ke gereja, ke masjid, dari orang Buddha juga, kan bukan berpolitik. Kita ini hanya mencari kebenaran daripada Tuhan, hanya membersihkan diri. Kalau ke gereja itu dikoreksi atau mendengarkan firman Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa umat Kristen ini adalah pemilik saham di Republik yang kita cintai. Pesan saya, karena punya saham jangan sampai nggak kebagian dividen. Punya saham nggak dapat dividen itu keterlaluan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pendeta Jeki tadi bahwa umat Kristen ini bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Republik ini. Sejarah Republik ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada umat Kristen. Jadi berbanggalah saudara-saudara saya umat Kristiani, dan jadikanlah Indonesia ini kebanggaan bagi kita semua. Berikutnya saya ingin menyampaikan, mungkin ada yang belum tahu, saya ini Muslim. Karena terlalu sering masuk gereja saya ini. Kalau ada yang belum tahu, saya ini Muslim. Dan saya meyakini kebenaran agama yang saya peluk. Di saat yang sama, saya juga berharap saudara-saudara saya umat Kristiani ini juga meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah kebenaran. Antara saya yang Muslim dan saudara-saudara saya umat Kristiani ini, meskipun berbeda keyakinan, meskipun memiliki keyakinan atas kebenaran yang berbeda, tetapi di saat yang sama juga tidak boleh ada yang menghalangi kita bersaudara satu dengan yang lain. Ya, shalom teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan waktunya untuk menyaksikan video tadi dan sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan kaum minoritas yang sudah dipersekusi rumah ibadahnya, yang dimana ada pelarangan ibadah di sana. Dan juga kita menyaksikan tadi bagaimana narasi-narasi seorang menteri agama sendiri, yang dimana dia mengatakan bahwa sejarah Indonesia ini tidak sah
kalau tidak ada umat Kristen, dan biarlah Indonesia menjadi kebanggaan umat Kristen. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang perlu kita banggakan, apalagi kalau oknum-oknum pemerintah sendiri yang melakukan pelarangan ibadah, yang melakukan persekusi terhadap rumah ibadah kaum minoritas. Seolah-olah oknum pemerintah atau pemimpin daerah tersebut itu tidak mengerti yang namanya undang-undang, tidak mengerti yang namanya Pancasila. Kenapa harus oknum pemerintah itu sendiri yang memulai untuk tidak menghargai perbedaan itu? Nah, ini bukan hanya sekali teman-teman ya. Ada pemimpin-pemimpin daerah tertentu ya, seperti kemarin ada seorang wanita bupati yang memaksa untuk menutup gereja, sekarang ada lagi RT, ada lagi teman-teman ya, kemarin ada RT, bahkan justru kebanyakan pemimpin-pemimpin wilayah tertentu, daerah tertentu. Jadi mereka tidak peduli dengan apa, tidak peduli dengan yang namanya undang-undang, tidak peduli dengan yang namanya dasar negara, tidak peduli dengan yang namanya keberagaman. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan hak kita kalau oknum pemerintah itu sendiri yang mencoba merampas hak kita untuk beribadah kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, jadi ini yang sering menjadi probleman teman-teman ya, yang sering menjadi masalah. Selalu berdalih bahwa gedung tersebut tidak ada surat izinnya, tidak ada izinnya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat, kalau misalnya seorang pemimpin yang bijak, ketika warganya itu mungkin susah atau kesulitan untuk mendapatkan izin gedung gereja, gedung rumah ibadah, maka fungsi sebagai pejabat itu menolong bagaimana supaya ada solusi. Jangan asal main tutup gedung saja, kemudian tidak ada solusi, membiarkan orang seperti gelandangan di sana untuk beribadah di teras. Nah, jadi ini yang perlu diperbaiki lagi kualitas kinerja itu supaya benar-benar bahwa kita ini Indonesia tetap menjunjung tinggi yang namanya undang-undang dan juga dasar negara kita yaitu Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan memang ini sangat sulit bagi kita teman-teman untuk mendapatkan hak kita sebagai kaum minoritas. Kenapa? Karena yang selalu merampas hak kita itu dimulai oleh oknum pejabat yang mencoba merampas hak kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Nah, jadi ini harapan kita kepada pemerintah, mungkin ini sudah berulang kali disampaikan oleh Kemenak ya atau Menteri Agama bahwa mari kita junjung tinggi toleransi, mari kita menghargai perbedaan, mari kita selalu saling menghormati. Jangan ada tindakan-tindakan intoleran, jangan ada pelarangan atau pembubaran ibadah. Dan mungkin itu sudah berkali-kali dan juga Pak Presiden kemarin Jokowi itu sudah pernah menyampaikan itu. Jangan konstitusi itu kalah dengan kebijakan. Nah, karena ada kebijakan-kebijakan daerah tertentu yang memang itu beratnya nanti itu kepada kaum minoritas, teman-teman. Nah, jadi marilah kita saling menghormati dan kita berdoa buat pemerintah kita. Semoga mereka ini benar-benar semakin mengerti yang namanya Indonesia ya, yang namanya Pancasila, namanya undang-undang, supaya benar-benar mereka memahami itu. Itulah sebabnya Kementerian Agama kemarin itu sempat memberikan usul ya, ada wacana, tapi kita tidak tahu kapan itu terrealisasi, bahwa yang pertama itu kalau membangun rumah ibadah tidak perlu lagi izin di FKUB ya, atau Forum Kerukunan Umat Beragama, tidak perlu lagi, cukup kepada Kementerian Agama saja. Dan yang memberatkan itu karena masih ada yang namanya SKB 2 Menteri itu teman-teman.
Dan itu juga sangat berat bagi kita kalau kita berada di tengah-tengah kaum mayoritas. Nah, teman-teman, kita setuju dan kita doakan supaya cepat terrealisasi bahwa untuk mendirikan rumah ibadah itu cukup izin dari Kementerian Agama saja. Nah, jadi menurut saya itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.